Selamat datang kembali. Situasi Iran sama Israel ini kayaknya masuk babak baru ya, makin tegang gitu. Bukan lagi sekedar perang di balik layar, tapi udah konfrontasi langsung. Hari ini kita mau coba bahas lebih dalam nih, analisis dari video yang Anda bagikan soal serangan balasan terbaru, strateginya gimana, terus dampaknya apa aja. Ya tujuan kita sih nyoba ambil intinya gitu, apa yang paling penting buat Anda tahu dari informasi ini. Oke, mari kita mulai bedah ya. Sumber kita akan bilang nih, pemicu serangan awal Israel itu ya ketakutan lama mereka soal program nuklir Iran. Ini bukan hal baru sih, tapi ya kekhawatiran ini kayaknya udah puncak banget sampai akhirnya bikin mereka nyerang duluan buat netralisir ancaman lah gitu ya. Betul, dan serangan Israel itu skalanya gede banget loh. Sumber kita nyebut ada lebih dari 200 pesawat tempur yang dikerahkan, targetnya juga macam-macam, fasilitas nuklir, instalasi militer, ya termasuk sistem rudal sama radar. Tapi juga ada pangkalan drone rahasia gitu, yang nggak ada di peta, itu juga kena. Terus yang penting juga, serangan ini katanya ngincer orang-orang kunci. Ada ilmuwan Garda Revolusi Iran, IRGC, yang terlibat program nuklir. Beberapa kabarnya tewas. Malah, infrastruktur sipil kayak stasiun TV nasional aja ikut kena. Ini nunjukin niat serangannya dalam banget ya. Nah, ini nih bagian yang lumayan bikin kaget ya. Ternyata Iran udah antisipasi serangan udara Israel. Udah nyiapin taktik tipuan gitu. Gimana tuh persisnya? Bangunan palsu gitu. Terus nyebarin citra panas palsu, sama ada pergerakan kendaraan yang direkayasa juga. Tujuannya jelas ya buat ngelabuin intelijen sama sistem targetnya Israel kan. Hasilnya, wah lumayan efektif. Banyak rudal presisi Israel yang mahal itu katanya kena target kosong atau kena aset gak penting yang sengaja disiapin. Sementara aset penting mereka udah dipindahin. Cerdik juga ya pertahanannya. Cerdik bang. Terus gimana Iran balesnya? Kan nggak mungkin diam aja ya? Kayak Kiria, itu kan pusat komando militer penting. Terus kota Tel Aviv sama Haifa, itu pelabuhan militer utama mereka. Ada juga klaim, ini dari sumber yang kita analisis ya, serangannya kena kantor Mossad, Dinas Intelijen Israel. Bahkan katanya berdampak ke gedung konsulat AS. Ini kayak ngirim pesan politik juga ya, nggak bisa dianggap remeh. Wah, oke. Dan strategi serangan balasan mereka ini juga menarik ya. Terutama usahanya buat nembus Iron Dome, sistem pertahanan udara andalan Israel itu kan? Betul sekali. Iran nggak cuma sekedar nembakin rudal, tapi pakai strategi berlapis yang terkoordinasi banget. Jadi, gelombang pertama itu mereka kerahin ratusan drone Shahed, drone serang jarak jauh gitu. Fungsinya bukan buat ngancurin target utama, tapi lebih buat bikin kacau radar sama bikin sistem Iron Dome-nya kewalahan gitu, banjir target. Nah, gelombang kedua mereka pakai rudal balistik model lama. Tujuannya biar sistem pertahanannya sibuk nangkis aja. Baru deh di gelombang ketiga, pas pertahanan diperkirakan mulai agak kewalahan, mereka luncurin senjata utamanya, rudal hipersonik Fatah. Nah, ini yang kecepatannya tinggi banget jadi susah dideteksi, susah juga dicegat. Strategi berlapis ini ternyata efektif banget ya. Sumber kita bilang efektivitas Iron Dome anjlok drastis loh. Lapis ini nggak cuma nunjukin kekuatan senjata Iran aja ya, tapi juga kecerdasan strategi mereka. Lebih dari itu, ini kayak ngirim sinyal ke seluruh dunia gitu loh. Sistem pertahanan secanggih apapun ternyata bisa dibikin kewalahan pakai taktik yang pas. Pasti jadi pelajaran buat ahli strategi militer global nih. Tentu, semua ini pasti ada harganya ya. Angka korban jiwa yang disebut itu, bener-bener nunjukin mahalnya konflik ini ya. Iya, dampak kemanusiaannya nyata banget. Sumber kita kan nyatet perkiraan korban di dua sisi. Di Iran, sekitar 224 tewas, terus lebih dari 1.400 luka. Di Israel, sekitar 24 tewas, sama 590-an luka. Itu belum ngitung kerusakan infrastruktur ya, tekanan ke layanan kesehatan, dan pastinya rasa aman warga sipil yang hilang. Kalau lihat begini semua, dampaknya pasti berasa kemana-mana ya. Nggak cuma di Timur Tengah aja kan? Tepat sekali. Efek riaknya itu global banget. Harga minyak mentah langsung lonjak, bikin khawatir krisis energi baru kan? Banyak maskapai internasional juga terpaksa stop atau alihin rute penerbangan dari kawasan itu. Ganggu perjalanan sama logistik pastinya. Rantai pasok global yang baru mulai agak pulih, kena ancaman lagi. Ini bisa nyulet inflasi, harga barang pokok naik, terutama buat negara berkembang, wah ini berat.
Malah, kekhawatiran eskalasi jadi konflik regional yang lebih luas. Atau yang paling buruk ya nyeret kekuatan besar dunia udah mulai dibicarain orang. Jadi skenario eskalasi ke depannya itu kira-kira gimana ya? Apa yang mungkin terjadi? Nah, kalau kita coba lihat gambaran besarnya, potensi eskalasi ini sangat mengkhawatirkan sih. Bisa jadi kita lihat siklus serangan balasan terus-menerus, yang pelan-pelan bisa ngerusak kemampuan pertahanan Israel. Terus, kalau salah satu pihak udah ngerasa kepepet banget, ada resiko serangannya mulai nyasar ke target sipil secara lebih luas gitu. Dan tentu aja, kalau konfliknya makin panas, ya keterlibatan kekuatan luar kayak Amerika Serikat itu jadi kemungkinan yang makin nyata ya kan? Oke, jadi rangkuman singkatnya buat Anda, kita ini lagi nonton fase baru yang bahaya banget dalam konflik Iran-Israel. Udah terang-terangan sekarang, ditandai sama strategi serangan berlapis yang canggih, biaya kemanusiaan sama ekonomi yang tinggi banget, plus dampak global yang nggak bisa kita anggap enteng. Nah, ini ada satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Mengingat strategi berlapis Iran tadi, terbukti bisa bikin repot sistem pertahanan secanggih Iron Dome, dan melihat potensi eskalasi yang bisa aja nyasar warga sipil atau narik kekuatan luar. Apa ya kira-kira implikasinya buat masa depan konsep pertahanan sama pencegahan atau deterrence gitu? Gak cuma buat negara-negara di Timur Tengah aja, tapi juga buat strategi keamanan global secara keseluruhan dalam menghadapi medan perang modern kayak sekarang ini. Gimana menurut Anda?